Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Rifki Skaika Oktaviansyah dengan NPM 211000365 dari kelas B Kompetensi Bisnis. Saya akan membacakan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia, yaitu materi yang dibahas oleh kelompok 9. Yang pertama ada pengertian. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1/2014 Pasal 1 Ayat 1, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada peran KPPU. Yang pertama adalah pengawasan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif. Yang kedua ialah kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas yang memang menjadi hak mereka. Yang ketiga ada berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada kedudukan KPPU dalam sistem ketenagakerjaan. Yang pertama, KPPU adalah lembaga negara komplementer yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk penegakan hukum persaingan usaha. Selanjutnya merupakan contoh dari State Auxiliary Organ yang membantu pelaksanaan tugas kelembaga negara pokok. Selanjutnya yaitu berperan dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Selanjutnya, fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha tanpa berwenang menjatuhkan sanksi pidana atau perdata. Kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR, menunjuk status independen tetapi terkontrol oleh DPR. Dan selanjutnya adalah menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas termasuk keterbatasan dalam penelitian dan penyelidikan, kerahasiaan perusahaan, kurangnya kerjasama dengan instansi pemerintah, dan kesulitan dalam memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi. Yang terakhir ada tantangan dalam memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketenagakerjaan yang menyebabkan KPPU menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya. Nah, itu semua merupakan bentuk kedudukan KPPU dalam sistem ketenagakerjaan. Selain kedudukan, ada juga tugas-tugas KPPU yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa nomor 1 melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap dan atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Kemudian memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam, yaitu menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang terakhir, tugas KPPU sendiri yaitu memberikan laporan secara berskala atas hasil komisi kepada Presiden dan atau DPR. Selanjutnya ada kewenangan KPPU. Kewenangan KPPU ini dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Kewenangan KPPU yang aktif adalah kewenangan untuk melakukan penelitian, penyelidikan, memanggil pelaku usaha, dan menjatuhkan sanksi administratif. Sedangkan kewenangan KPPU yang pasif ialah kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan adanya praktik monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, ada juga upaya penegakan hukum persaingan di Indonesia. Ada dua cara, yaitu administratif dan dengan tindak pidana. Yang administratif yang pertama ialah penetapan pembatalan perjanjian yang sudah dibuat, kemudian perintah untuk menghentikan integrasi vertikal.
Yang ketiga, menghentikan kegiatan praktek monopoli. Dan yang terakhir ialah penetapan pembayaran ganti rugi. Sedangkan pidananya yaitu ke-1, denda 25 sampai 100 miliar atau pidana kurungan paling lama 6 bulan. Kemudian ada pencabutan izin usaha. Yang ketiga ada larangan pelaku usaha menjadi direksi atau komisaris. Dan yang terakhir pemberhentian kegiatan usaha. Dan yang terakhir ada tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terus yang keduanya, bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, atau kecil. Jadi tidak ada sekat menyekat. Yang ketiga yaitu mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh semua pelaku usaha, mau yang besar, menengah, atau kecil. Dan yang terakhir ada terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha itu sendiri. Mungkin segitu saja penyampaian materi dari saya mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan tingkah laku saya. Jika ada pertanyaan, komentar, kritik, dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.